saja mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu ahli yang didatangkan oleh pasangan 03 dalam persidangan tadi. Didi Manhuria mengatakan bahwa dugaannya bahwa bansos ini diberikan karena angka pemberian bansos begitu meningkat di saat kemudian tingkat kemiskinan ini menurun angkanya. Ini ada hubungannya dengan meningkatkan elektabilitas dari pasangan 02 di mana putra dari Presiden Jokowi ini juga menjadi cawapres di pasangan 02. Kita sudah terhubung juga dengan narasumber berikutnya seperti yang sudah sempat saya sampaikan dari tim hukum pasangan 03, Pak Ganjar, kemudian juga Prof. Mahfud MD. Ada Pak Sira Prayuna sudah bergabung secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sira. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik Pak Sira, kami sudah mengikuti juga bagaimana proses persidangan pada hari ini. Tadi Bang Martin selaku tim hukum dari pasangan 02 mengatakan bahwa saksi ahli yang datangkan oleh 03 nih tidak cukup untuk membuktikan dalil, tidak bisa meyakinkan. Silakan Pak Sira tanggapannya. Biasalah kayak kalau pihak terkait mengatakan tidak cukup, yaitu bagian dari cara dia untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dicoba dipertahankan dengan bangunan logika dan argumentasi. Kemudian hari ini kami dari tim hukum 03 mengajukan beberapa 9 orang ahli dan 10 orang saksi fakta. Dan saya kira bahwa apa yang tadi berkembang di dalam persidangan telah memberikan satu gambaran yang komprehensif tentang baik itu tentang Sirekap, kemudian tentang persoalan administrasi negara, kemudian tentang hukum tata negara terkait dengan peraturan KPU nomor 19 dan putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu sudah terjawab dengan gamblang, segamblang-gamblangnya, dan juga didalami oleh para hakim untuk mengetahui secara persis terhadap apa yang dikemukakan baik oleh ahli maupun oleh saksi fakta kami. Baik, Bang Margarito melihatnya seperti apa? Apakah kemudian dari keterangan-keterangan para ahli ini sudah bisa cukup membuktikan bahwa adanya cacat prosedural pada proses pelaksanaan pemilu, adanya digunakan bansos di sana, kemudian juga proses dari pencalonan Mas Gibran sendiri sebagai cawapres 02 ini sudah bisa diterangkan secara gamblang oleh para ahli dan juga saksi? Iya, kita mulai dengan ahli yang tadi bicara soal bansos itu ya, yang menurut beliau di berbagai negara bansos itu akan dikurangi jumlahnya kalau krisisnya sudah berlalu, pertumbuhan sudah naik begitu ya. Tapi di kita kok malah terus meningkat gitu kan. Lalu tadi juga beliau bilang bahwa bansos itu punya korelasi, dapat diduga bahwa bansos itu untuk kepentingan elektoral gitu ya, karena Gibran itu anaknya Pak Jokowi gitu ya. Kalau Anda di kampus boleh jadi iya. Kalau di kampus ya, Anda bikin disertasi begitu, ya mungkin bisa dibilang oke gitu, ada korelasi begitu ya. Tapi masalahnya adalah ini berbeda dengan di peradilan. Peradilan itu mesti ada sesuatu yang, mesti ada keadaan yang nyata yang menunjukkan kalau begini jadi begini. Jadi ada media yang menghubungkannya gitu. Medianya apa? Nah ini analisis tadi itu. Kalau analisis oke saja gitu, tidak ada masalah. Dan orang-orang sekolah mengerti kok. Kalau Anda ambil paradigma ini, sudutnya begini, hasilnya begini. Kalau Anda geser sudutnya, itu berbeda lagi. Namanya paradigm. Jadi titik tolaknya, premisnya mayornya Anda bikin begini, premis minornya begini, hasilnya konklusinya akan begini. Itu biasa. Kalau di ilmu pengetahuan, peradilan berbeda. Itu satu ya. Jadi tadi juga kan dia cuma bilang, beliau cuma mengatakan bahwa bansos dikeluarkan, dikucurkan begitu banyak, lalu dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang sedang baik, karena itu menurut beliau dapat diduga ini merupakan kepentingan elektoral bansos itu kan. Kan cuma itu yang dibilang, tidak ada hal lain, keadaan lain yang beliau pakai untuk menguatkan kesimpulan itu gitu ya. Dengan kata lain, Bang Margarito, apakah Anda yang mengatakan apa disampaikan oleh para ahli saksi dari 03 ini hanya bersifat asumsi belaka, narasi belaka? Oh iya memang ini narasi aja gitu. Secara akademik sih asik ini, tapi dalam peradilan tadi saya bilang di dalam peradilan itu Anda mesti membentukkan sesuatu yang konkret.
bukan analisis. Betul memang ahli itu analisis, tetapi mesti masuk akal. Oke. Baik, Pak Sira. Di mana letak masuk akalnya itu tuh yang itu tadi itu. Oh, maksud begini. Kemarin kalau tidak salah di sini tuh saya bilang gitu ya. Tadi juga dia bilang tuh ada bagus itu. Ada kenyataan bahwa di tempat-tempat yang tidak ada bansos juga menang tuh Prabowo Gibran tuh. Lalu di tempat-tempat yang ada bansos juga Anies menang juga kan, misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat, ya. Itu. Lalu misalnya di beberapa daerah saya kayak dia bilang itu di daerah-daerah yang bupati gubernurnya ya, kan juga begitu. Jadi saya kira tidak ada yang masuk akal untuk diyakini bahwa fakta itu melahirkan fakta ya. Baik, Pak Sira Prayuna, tidak ada media yang menghubungkan kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh para ahli. Hanya semua bersifat asumsi, bersifat narasi. Itu dikatakan Bang Margarito, Pak Sira. Ya, saya kira gini, kalau kita bicara ahli, tentu ahli akan memberikan sebuah konstruksi berupa satu narasi serta analisis dalam pendekatan akademis tentunya. Tetapi apa yang dikemukakan oleh ahli sesungguhnya terkonfirmasi oleh saksi fakta. Ini soal bansos misalnya. Ada beberapa wilayah, daerah yang tadi terungkap di persidangan ada pembagian bansos yang kemudian di pembagian bansos itu diarahkan untuk memilih pasangan 02. Nah, saya kira antara ahli, tidak ahli dan saksi fakta tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ahli memberikan satu narasi itu kan dalam kerangka untuk mengguidance kita tentang bagaimana secara analisis dan secara teoritik maupun secara akademis memberikan satu gambaran terhadap dampak serta korelasi dari meningkatnya jumlah bansos kali ini di 2024 ini. Tentu tidak lebih itu sebagai bagian dari kepentingan elektoral. Nah, tadi Prof. Didi menggambarkan itu dengan cukup baik saya kira. Nah, kemudian didukung oleh adanya saksi fakta yang kita ajukan. Jadi itu tidak merupakan satu rangkaian berdiri sendiri. Itu harus dilihat secara komprehensif. Saya kira Pak Bung Margarito mesti melihat itu dari sisi ini. Ini bukan asumtif kok. Kalau ahli, saya misalnya bicara dengan Bang Margarito, kalau tentu analisisnya ada analis berangkat dari kajian-kajian akademik, dari teori-teori yang berkembang, dari doktrin-doktrin yang berkembang. Kita di dalam sistem hukum kita di MK itu juga kan harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu saksi dan bukti-bukti lain. Kami memberikan alat bukti cukup banyak untuk memberikan satu gambaran tentang bagaimana sesungguhnya realitas yang terjadi. Ada perubahan frekuensi politik masyarakat ketika diberikan bansos, dan ini kan bisa buktikan tadi. Saya kira itu. Baik. Sira, tadi itu ahlimu itu menerangkan bansos itu duitnya Pak Jokowi atau APBN dan diperintah oleh undang-undang. Lalu Pak Jokowi yang bagikan itu bansos atau menteri? Jadi itu tentu APBN sudah diputuskan di DPR. Tapi ingat bahwa meskipun dalam mekanisme ketatanegaraan kita bahwa proses kebijakan politik anggaran itu diputuskan di parlemen bersama pemerintah, DPR sama pemerintah. Tapi kan kita lihat, tentu usulan-usulan itu dari pemerintah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Makanya kita lihat kenapa kok terjadi tren kalau cuma pemerintah yang mau, DPR nggak mau. Kalau cuma pemerintah yang mau, lalu DPR nggak mau, nggak jadi itu. Baik, Pak Margarito, kita tahan terlebih dahulu. Kemudian Pak Sira juga kita tahan terlebih dahulu. Prof. Denny, kita mengerucut sedikit ini ke masalah bansos yang dibahas pada persidangan kali ini. Apakah sudah cukup sejalan, saling menguatkan antara apa yang disampaikan oleh saksi fakta dengan para ahli untuk bisa mendukung dalil-dalil dari pasangan 03. Nanti Prof. Denny bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda Bang Martin juga, kami sudah kembali saat lagi.